Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Ayub Nurmana. Pada playlist bisa gambar apa aja, terakhir kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara menggambar anatomi jemari dan kaki. Nah, sekarang kita melanjutkan materi sebelumnya, bagaimana kita menggambarkan gestur dan pose. Untuk bisa memahami perbedaan keduanya, teman-teman, ini ada beberapa contoh ya. Di sini ada beberapa contoh pose. Nah, jadi dia hanya untuk menunjukkan ciri khas atau gimmick mereka ya. Untuk karakter atau mungkin model yang kita gambar ya, ini contoh dari pose seperti ini. Ya. Nah, ini contoh dari pose. Nah, ini adalah contoh dari gestur. Kalau gestur bukan hanya sekedar pose, tapi dia menunjukkan suatu ekspresi, dia menunjukkan suatu emosi. Jadi karakter yang kita gambar menyampaikan visualisasi apa yang ada pada pikiran mereka, divisualisasikan dalam bentuk gestur atau pose yang merupakan gestur ya. Nah, seperti ini. Nah, tentunya kita harus punya metode dalam menggambar proporsi tubuh yang baik dan benar. Pada awal materi kita sudah membahas tentang perbedaan proporsi tubuh laki-laki dan perempuan dengan rumus segitiga. Nah, sekarang ada beberapa contoh tutorial mudah dalam menggambar ya, teman-teman ya. Kita harus tahu dulu bagaimana cara menggambar. Yang pertama dengan metode Blockman. Ya, Blockman itu berarti kita menggambar dengan susunan bangun ruang yang membentuk tubuh kita. Nah, jadi ingat di rumus bisa gambar apa aja. Jadi semua benda termasuk makhluk itu hanya gabungan dari bangun ruang yang sedikit dimodifikasi. Seperti kepala adalah bola, kemudian dimodifikasi menjadi bola telur, leher ibarat seperti tabung ya, lengan seperti bola dan seterusnya. Perut misalkan seperti tabung yang sedikit dimodifikasi, sedikit didistorsi, dan seterusnya ya. Kemarin kita juga sudah membahas jari ibarat gabungan dari ada balok, ada tabung dan sebagainya. Nah, seperti ini. Ini contohnya kita membuat Blockman dulu. Kemudian misalkan kita akan membuat suatu pose. Nah, ini ciri khas pose dari Spider-Man ya. Kalau kita disclaimer dulu ya teman-teman ya. Kalau kita dalam menggambar, dalam latihan kita mengambil ciri khas atau gimmick atau pose karakter yang memiliki hak cipta itu nggak masalah. Tapi kalau kita punya original karakter sendiri untuk tujuan komersial, kita tidak boleh memplagiat gimmick atau gestur karakter original milik orang lain, baik itu Marvel, baik itu DC, baik itu Toy Company ya, atau bahkan mungkin artis-artis yang kalian nggak kenal. Jangan asal ambil dan jadikan referensi. Kalian harus menciptakan ciri khas dari pose atau gestur karakter kalian sendiri kalau untuk bertujuan komersil ya. Nah, kali ini kita berlatih ya. Ini saya kasih contoh. Jadi awalnya kita menggunakan Blockman, kemudian kita posekan Blockman-nya dengan gestur sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai imajinasi kita. Baru kita pertegas dengan line art yang lebih rapi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang menggunakan digital, pastikan antara metode digital, pastikan antara layer, sketsa, dan inking yang fix kalian pisah dalam layer yang berbeda. Dan begitu juga dengan teman-teman yang menggunakan metode tradisional ya. Sketsa pada karakter kalian nanti berupa goresan pensil yang tipis agar saat kalian timpa dengan drawing pen atau spidol ya, pensilnya mudah untuk dibersihkan dengan penghapus. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Saya akan memberikan contoh, beberapa contoh bagaimana cara membuat pose, menggambar pose. Saya akan membuat ukuran A4 ya, kertasnya ya, A4. Oke, saya akan coba membuat
suatu pose sesuai dengan imajinasi saya seperti ini ya. Nah, ini adalah kepalanya, kemudian ini ada karena apa namanya, ini badannya. Nah, saya menggunakan blockman di sini. Nah, ini pastikan, ini misalkan bahu, saya ingin membuat karakter yang mengangkat tangannya ke atas. Jadi perhatikan ya. Jadi kita juga harus sering mencermati karakter, mencermati tubuh kita sendiri, mencermati model atau foto dari anatomi laki-laki dan perempuan. Kemudian kita sering cermat dengan apa yang di sekitar kita. Dan perhatikan di sini teman-teman, kadang beberapa teman-teman itu menggambarkan engsel bahu di sini. Ya, padahal engsel bahu itu selalu melekat pada pundak, ya, kurang lebih seperti ini, ya. Jadi kurang lebih letaknya ada di sini ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Saya akan mencoba menggambarkan ini blockman-nya dulu. Saya akan perkecil sketsanya. Biasakan bagi teman-teman yang menggunakan metode tradisional harus dikalkulasikan ya ukuran dari kertas dan sketsa agar ruang gambarnya tidak berkurang ya. Ini saya akan menggambarkan kurang lebih pinggulnya seperti ini. Memang serupa dengan bentuk celana dalam ya, nggak masalah. Kita gambarkan pose kakinya. Jadi dari namanya blockman berarti dia adalah manusia yang tersusun dari balok. Saya akan buat kakinya seperti ini. Sedikit kita improvisasi ya. Jadi blockman ini hanya panduan, teman-teman juga masih boleh sekali untuk mengimprovisasi posenya ya. Tentu ini butuh latihan ya teman-teman ya, butuh latihan yang cukup panjang untuk teman-teman terbiasa dengan proporsi yang proporsional. Nah, kita harus perhatikan di sini. Nah, misalkan ini tangannya dia kurang lebih seperti ini. Lalu kita langsung timpa dengan sketsa yang boleh, sketsa kedua boleh, atau langsung inking yang fixnya seperti apa ya. Inking itu berarti penintaan yang lebih yang paling rapi seperti apa. Misalkan saya akan gambarkan karakter seperti ini. Karena dia posisi turun jatuh, berarti rambut juga sedikit terangkat ke udara ya. Nah, silahkan teman-teman gambarkan yang rapi ya. Nah, setelah teman-teman melihat video ini bisa langsung praktek ya. Seperti ini. Misalkan saya akan menggambarkan karakter menggunakan kemeja aja. Jadi kita bikin yang sedikit dinamis. Kemejanya sedikit miring ya, nggak masalah ya. Kemudian untuk bajunya seperti ini. Ingat, nah, lipatan kainnya jangan lupa. Kita bisa improvisasi lagi.
seperti ini misalkan ya, bahunya, pinggulnya maksud saya ada sedikit seperti ini ya. Contohnya aja. Nah, ini tambahkan lipatan kainnya seperti ini. Misalkan dia menggunakan sepatu ya, teman-teman bebas mencari referensi sepatu apa yang ingin kalian gambarkan. Misalkan saya akan menggunakan sepatu yang simple aja. Misalkan seperti ini. Karena ini contoh ya, saya terpaksa menggambar dengan cepat teman-teman. Saya pun juga butuh menggambar dalam waktu yang lama untuk bisa benar-benar maksimal. Oke, misalkan seperti ini. Saya akan menggunakan shading block aja untuk bayangan bajunya, teman-teman. Nah, sekarang kita fokus yang tersulit ya. Jadi kita biasakan dalam menggambar, asalkan sketsanya udah siap, kita bisa memulai dari gambar yang garis mana yang paling mudah untuk kita gambar terlebih dahulu. Bisa detail lagi gambarnya, teman-teman. Ingat jari tengah yang paling panjang, kemudian ada jari manis dan jari kelingking. Kita bisa menggambar seperti ini karena dia posisi jauh ya. Nah, tingkat kedetailannya mungkin cukup seperti ini. Kita bisa menghapus dulu atau menghilangkan sketsa pada gambar kita. Gambarkan di sini. Bagian yang paling terakhir adalah
ekspresi wajah. Nah, ini teman-teman, akan saya gambarkan seperti ini. Nah, dari ekspresinya teman-teman bisa melihat bahwa karakter ini dia terjun sedikit terpaksa ya, dengan wajah ketakutan. Nah, teman-teman jika lo merasa ada yang kurang, bisa diperbaiki garisnya. Misalkan ini pada kaki kirinya dia kurang tebal ya, kurang besar, sedikit kurang besar. Kita bisa edit gambarnya seperti ini. Kalau teman-teman yang menggunakan metode tradisional, bisa dihapus dulu menggunakan penghapus, kemudian diperbaiki lagi garisnya ya. Oke, saya rasa cukup ya, ini untuk contohnya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman juga nggak salah kalau kalian menggunakan pose referensi, misalkan dari Microsoft atau dengan foto kalian sendiri, atau dengan model yang kalian bisa dapatkan di internet. Tentunya yang free pose dan bukan melanggar hak cipta ya, bukan pose Spider-Man, bukan pose Superman, bukan posenya Naruto, atau bukan pose dari IP yang sudah memiliki hak cipta. Tentu itu akan berbahaya kalau misalkan kalian terbiasa menggunakan dan akan kalian gunakan dalam keperluan komersial. Jadi kalau untuk latihan menggunakan yang komersial yang sudah punya hak cipta nggak masalah, tapi ada kalanya seiring kalian latihan, kalian juga berlatih untuk menciptakan pose atau gestur khas kalian sendiri. Nah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya pada materi bisa gambar apa aja, insya Allah lebih seru. Tentunya semua bermanfaat buat teman-teman untuk bisa menciptakan gambar original kalian sendiri, biar teman-teman nggak cuma ambil dari internet dijadiin kolase ya, karena itu sungguh berbahaya ya kalau misalkan gambar yang kalian ambil memiliki hak cipta. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.